Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membawakan materi tentang ekonomi internasional dengan tema pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP MM. Saya Wahyudi. Tujuan instruksional khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa-mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang pengaruh terhadap konsumsi, pengaruh terhadap produksi, pengaruh terhadap distribusi pendapatan, aspek non-ekonomis. Ada dua konsekuensi penting dari perdagangan, yaitu adanya manfaat dari perdagangan atau gain from trades seperti yang dicerminkan oleh pergeseran keluar dari garis atau CPF pendapatan real. Adanya kecenderungan ke arah spesialisasi dalam produk barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Akibat ekonomis dari perdagangan luar negeri. Pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergesernya garis consumption positive format atau CPF ke atas. Berarti masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum perdagangan. Sama saja dengan mengatakan pendapatan real masyarakat meningkat dengan adanya perdagangan. Konsep transformasi ini mencakup transformasi melalui produksi, yaitu memasukkan sumber-sumber ekonomi atau input ke dalam pabrik-pabrik dan proses produksi lain yang menghasilkan barang-barang akhir atau output. Transformasi melalui perdagangan menukarkan suatu barang-barang dengan barang lain yang lebih kita butuhkan. Dari segi arti ekonomisnya, menukarkan suatu barang dengan barang lain melalui perdagangan adalah suatu proses perubahan. Tidak berbeda dengan proses perubahan melalui pabrik-pabrik. Keduanya mencapai hasil yang sama, yaitu mengubah satu barang menjadi barang lain yang dianggap lebih bernilai. Ada pengaruh penting dari perdagangan terhadap pola konsumsi masyarakat, dikarenakan dengan nama demonstratif efek. Demonstratif efek adalah pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif atau bisa bersifat negatif. Demonstration efek yang bersifat positif adalah merubah pola dan cenderung berkonsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Demonstrasi efek yang bersifat negatif apabila dibukakan hubungan dengan luar negeri menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan perekonomian tersebut. Misalnya masyarakat yang dimulai dari golongan berpenghasilan tinggi cenderung meniru gaya yang biasa hidup dan konsumsi dari negara-negara maju lewat contoh-contoh yang ditunjukkan lewat media seperti film, televisi, dan sebagainya. Akibatnya, ada kecenderungan bagi masyarakat tersebut untuk berkonsumsi berlebihan atau dilihat dari tahap perkembangan ekonomi dan kemampuan produksi masyarakat. Hal ini mengakibatkan sumber ekonomi yang tersedia untuk investasi rendah dan berarti pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ada 4 macam pengaruh perdagangan luar negeri terhadap produksi. Yang pertama ada spesialisasi produksi, yang kedua ada kenaikan investasi surplus, yang ketiga ada fan for surplus, yang keempat ada kenaikan produktivitas. Spesialisasi.
Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialis dalam produksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi negara itu, yaitu ketidakstabilan pasar luar negeri. Spesialisasi bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat secara maksimal, tetapi dengan resiko ketidakstabilan yang tinggi. Sebaliknya, diverifikasikan lebih menjamin kestabilan pendapatan terhadap dengan konsekuensi harus mengorbankan sebagian dari kenaikan pendapatan dari spesialisasi. Keamanan sosial. Bayangkan suatu negara hanya memproduksi suatu barang, misalnya karet, dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya. Meskipun karet adalah cabang produksi di mana negara memiliki keunggulan komparatif yang tinggi, namun keadaan seperti ini tidak sehat. Pola produksi yang mengutamakan keuntungan komparatif tidak harus selalu diikuti apabila terdapat kelangsungan hidup negara sendiri sama sekali tidak terjamin. Yang berikutnya ada dualisme. Neoklasik bahwa spesialisasi dan perdagangan selalu menguntungkan dalam keadaan apapun. Tetapi di pihak lain, uraian di atas tidak merupakan bukti bahwa manfaat dari perdagangan tidaklah bisa dipetik dalam kenyataannya. Teori keunggulan komparatif masih memiliki kebenaran dasarnya, yaitu suatu negara sebaiknya memiliki keunggulan komparatif dan kesempatan transformasi perdagangan. Invincible surplus meningkat. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Ada 3 hal mengenai pengaruh ini yang perlu dicatat. Yang pertama, kita harus menanyakan berapa dari manfaat perdagangan atau kenaikan pendapatan real yang diterima oleh warga negara tersebut, dan berapa yang diterima oleh warga negara asing yang memiliki faktor produksi, misalnya modal, tenaga kerja yang dipekerjakan di negara tersebut. Yang kedua, kita harus menanyakan berapa kenaikan pendapatan real karena perdagangan tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan investasi dalam negeri dan beberapa dibelanjakan untuk konsumsi yang lebih tinggi. Dari segi pertumbuhan ekonomi, yang penting adalah kenaikan investasi dalam negeri dan bukan hanya investable surplus. Yang ketiga, kita harus bisa membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang cenderung diinvestasikan ke sektor modern, namun hanya sedikit ke sektor tradisional. Pertumbuhan semacam ini justru mempertajam dualisme dan perdebatan antara kedua sektor tersebut. Fan for surplus. Menurut Smith, perdagangan luar negeri membuka daerah pasar baru yang lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produk dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar. Sumber-sumber ekonomi yang semula mengatur atau surplus sekarang memperbolehkan saluran atau fan untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Inti dari konsep fan for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berkembang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Sebagai contoh, suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi berpenduduk relatif sedikit. Sebelum memungkinkan perdagangan dengan luar negeri terbuka, negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupi penduduknya dan tidak lebih dari itu.
Dengan adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanam barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula, dan sebagainya. Inti dari proses fund for surplus yaitu sumber-sumber ekonomi yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali apabila ada saluran ke pasar dunia dan apabila modal asing diperkenankan masuk. Perbedaan pokok adalah bahwa di masa lampau negara-negara pemilik sumber-sumber alam tersebut adalah negara jajahan, sedangkan sekarang adalah negara merdeka dengan pemerintahan nasionalnya. Kenaikan produktivitas. Ada 3 sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Economy of scale. Dengan makin luasnya pasar, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Teknologi baru. Bentuk yang berlangsung dari penyebaran teknologi ini adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan luar negeri, suatu negara bisa mengimpor barang atau misalnya mesin yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Sebagai contoh, suatu negara sedang berkembang, mengimpor komputer untuk memperbaiki produktivitas aparat pemerintahannya. Rangsangan persaingan. Dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tersebut di dalam perekonomian yang semula tertidur dan tidak efisien menjadi sektor-sektor yang lebih dinamis berkat adanya pengaruh persaingan dari luar. Sebagai contoh misalnya adalah suatu sektor domestik yang dikuasai oleh sebuah perusahaan monopoli yang tidak efisien. Kerugian yang ditanggung masyarakat dengan adanya sektor seperti ini cukup tinggi. Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat mengenai kemungkinan peningkatan produktivitas efisiensi melalui hubungan internasional ini. Di antara ketiga sumber peningkatan produktivitas yaitu economies of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan satu telah mendapatkan penegakan dan perhatian khusus dari negara-negara berkembang. Sumber ini adalah teknologi baru. Masalah perpindahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang merupakan topik yang banyak dibincangkan baik di kalangan keilmuan maupun dalam perundingan-perundingan internasional antara kelompok negara yang sedang berkembang dengan kelompok negara maju. Pemindahan teknologi dilihat sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang. Pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada dua sudut pandangan yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang yang pertama adalah dari kaum neoklasik, dan sudut pandang yang kedua adalah golongan yang tidak percaya akan kebenaran. Teori neoklasik atau termasuk golongan ekonom radikal dan ekonom yang tidak tergolong radikal tetapi anti neoklasik seperti Gunnar Myrdal. Kembali kepada model Hacker-Ohlin, kesimpulan penting yang diambil adalah bahwa suatu negara cenderung berspesialisasi dalam barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang tersedia relatif lebih banyak di dalam negeri. Jadi, negara B memiliki relatif tenaga kerja daripada barang kapital, cenderung berspesialisasi dalam produksi barang-barang yang padat karya, sedangkan negara A relatif lebih berspesialisasi dalam produk barang-barang yang padat kapital. Kesimpulannya, di negara B yang kapital akan dijumpai harga barang kapital yang sangat tinggi. Aspek non-ekonomis.
bentuk dan pola hubungan luar negeri yang baik bagi suatu negara tidak bisa ditentukan oleh para ekonom saja. Kebijakan luar negeri yang baik adalah apabila terdapat sinkronisasi dan keseimbangan antara aspek ekonominya dan aspek-aspek lain seperti aspek kultural, aspek politik, dan aspek militer. Pengaruh dari pembukaan hubungan luar negeri terhadap kebudayaan, kehidupan politik, dan strategi militer bagi suatu negara adalah sangat luas dan kompleks. Namun, semua mempunyai kaitan erat dengan aspek ekonomis yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, bukanlah satu pelanggaran etika profesi apabila ekonom juga ikut berbicara mengenai aspek ekonomis dari kebijaksanaan kebudayaan luar negeri, politik luar negeri, dan strategi militer luar negeri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.